Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Setelah ditetapkan sumu li ru'yatih, berpuasalah ketika melihat anak bulan, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika melihat anak bulan. Fa in rubbiya alaikum, dalam riwayat lain fa in humma, kalau tertutup awan maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Rumusnya menurut hadis tak banyak, 29, karena bulan Arab itu tidak ada 28, tidak ada 31, 29. Kalau tertutup awan sempurnakan 30. Maka diumumkanlah berdasarkan penampakan anak bulan sesuai dengan perhitungan hisab, dikombinasikan antara ru'yatul hilal dengan hisab. Kesepakatan Asia Tenggara 2 derajat. Kalau 2 derajat imkan ru'yah, mungkin dilihat. Ada pula saksi yang melihat, maka ditetapkanlah besok puasa. Maka malam itu pun kita melaksanakan sholat, namanya tarawih. Tarawih jamak dari tarwihah. Dalam kitab Sahih Bukhari ada satu kitab Sholatit Tarawih. Di dalamnya itu ada satu bab keutamaan Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang, saya tak maulah sholat tarawih, tak ada itu tarawih disebut Nabi. Sahih Bukhari menyebut kitab Sholatit Tarawih. Tarawih bentuk jamak dari tarwihah, artinya duduk istirahat, duduk santai istirahat. Setelah 4 rakaat Nabi sholat, dia duduk santai tarwihah. Setelah 4 rakaat duduk lagi santai tarwihah. Setelah 3 rakaat duduk lagi santai tarwihah. Tarwihah, 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 jamaknya tarawih, artinya sholat dengan duduk santai. Kenapa Nabi duduk santai? Karena ayat yang dibacanya panjang. Rakaat pertama 2 juz 4 lembar surat Al-Baqarah. Makanya lama, karena lama itulah dia duduk santai. Ustaz Abdul Somad selama di Pekanbaru ini ada pakai acara duduk-duduk santai? Tak ada. Karena rakaat pertama alhaakumut takasur. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, diangkatlah imam tarawih namanya Ubay bin Ka'ab. Dia itu salah seorang ahli pakar Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi. Dia itulah yang menyusun dalam buku tertulis Quran dalam satu mushaf. Ketua panitianya bersama Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Maka dia ahli Al-Quran, suaranya bagus, hafalannya banyak. Dia diangkat jadi imam tarawih. Dibuat 23 rakaat. Kenapa bisa membengkak dari 11 dari 23? Karena Nabi 11 rakaat ayatnya panjang. Orang zaman Umar bin Khattab tak tangguh tegak selama itu, maka ayatnya diperpendek, 1 malam 1 juz, 30 malam pas khatam Quran. Itulah yang dilaksanakan di Masjid Raya Pasar Bawah beberapa tahun ini, 1 malam 1 juz, 23 rakaat. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, rakaat tarawih bertambah menjadi 39 rakaat. Maka kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bacaan itu tergantung terkait dengan jumlah rakaat. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau
ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Itu rumusnya. Tapi di tempat kita ini dikombinasikan antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya sedikit. Dapat dua-dua. Untuk apa Ustaz ceritakan ini? Supaya jangan saling menyalahkan. Yang ada sholat tarawih 11 rakaat sah, yang 23 rakaat afdal, yang ada membuat 39 jangan dikatakan aliran sesat bid'ah. Yang tak mau tarawih keterlaluan. Umur dikasih Allah sampai ke bulan ini, Nabi berdoa 2 bulan sebelumnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Saking inginnya beramal, kita sudah dapat bulannya, tidur di dalamnya, makan sahur, kenapa tidak diisi ibadah? Ini motivasi beramal di bulan Ramadan. Lalu kemudian setelah salat tarawih itu salat witir. Witir artinya ganjil, sedikit-dikit witir 1 rakaat. Tapi yang biasa kita buat 3 rakaat. Setelah habis tarawih witir bagus. Nanti malam bangun tahajud saja, jangan witir lagi. Karena witirnya 3. Kalau ditambah 3 tambah 3 genap, tak ganjil lagi. La witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Maka laksanakanlah witir sekali. Abu Bakar witirnya di awal malam. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, mata tutiru, kapan kamu salat witir? Abu Bakar menjawab, fi awalil laili ba'dal atamah, saya sholat witir di awal malam. Ya Umar, hai Umar, mata tutiru, kapan sholat witir? Fi akhiril lail. Maka yang mau witir tengah malam bagus, tapi jangan gara-gara sudah witir tak tahajud lagi. Boleh, habis witir bangun malam tahajud, jangan witir lagi, jangan tutup lagi pakai witir. Habis tarawih itu witir, habis witir janganlah pulang ke rumah, duduk bersama, bukan ngobrol di masjid, baca Quran, tadarus. Fayudarisuhu, Jibril mengulangkan bacaan Nabi pada bulan suci Ramadan. Nabi khatam Quran. Pada tahun ke-10 Nabi khatam sampai 2 kali. Itulah dalil dianjurkan khatam Quran bulan Ramadan. Ayatnya tadi dibaca imam, rakaat yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Jangan sampai bulan Ramadan, bulan Syahrul Quran, tapi tidak diisi dengan Quran sama sekali. Ini kita ulang balik. Selama ini baca Qurannya cepat, bukan main cepat, sampai tak jelas mana huruf-hurufnya. Sekarang baca Quran pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil. Dengarkan semua orang. Saya nih Pak Ustadz, baca Quran tak pernah salah. Hebat. Bapak juara internasional. Enggak. Kelurahan pun tak pernah menang. Kok tak pernah salah? Rupanya tak pernah berbunyi. Baca Quran namanya Quran lip sync, tak berbunyi. Baca Quran itu bersuara, barulah tahu benar salahnya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin. Adalah Adam muhin, ada 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 Allah. Ini tak ada, sama semua huruf. Ijazah nasrullah, idza fa ada
Sabbit qulubana Rabbana la tuzigh. Banyak orang saya tengok dengar baca doa Rabbana la tuzigh qulubana. Enggak la tuzigh. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan kau palingkan hati kami. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran gara-gara bacaan tak betul. Begitu disampaikan Ustaz langsung dia ngomong, untung aku tak pernah baca Quran, tak dilaknat Quran. Cara berpikirnya jangan begitu. Baca Quran, belajar. Saya Pak Quran nggak bisa baca Quran ini. Terus saya baca Latinnya aja. Jangan baca Latin. Gue salah. Ya asin. Huruf A-nya 2 biji. Alat zina betul. Karena di situ dal D sama Z. Oleh sebab itu baca Quran dengan tulisannya, dengan bahasanya. Guru datang ke guru. Ini di masjid ini kan ada imam, ada qari, ada tak. Pak Imam, sore-sore kami datang ke sini kita ngaji ya. Ya, tapi kalau bisa jangan di bawah, nanti anak saya nengok malu saya. Di atas bisa? Bisa. Kalau bisa 4 mata aja Pak Imam. Kata Pak Imam jangankan 4, 3 pun bisa. Mana Imam? Tutup mata pun bisa. Orangnya hafal. Baca, belajar Quran. Jangan malu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Bukan hadis Nabi, jangan bilang itu hadis. Itu ada dalam kitab tafsir An-Naisaburi. Itu ungkapan ulama, tapi maknanya bagus. Belajar dalam Islam itu unlimited, tanpa batas. S1 22, S2 24, S3 27. Itu orang barat punya kerja. Dianggapnya kalau sudah lewat umur tak perlu belajar. Orang Islam tanpa batas, belajarlah. Man salaka tariqan, siapa yang lewat suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dapat ilmu dia di jalan itu, sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Tak mesti lokal, tak mesti terjebak pada program S1, S2, S3, tapi baca Quran tak pandai. Surat undangan nikah, detailnya macam-macam. Acara khatam kaji, pekak telinga kita baca, salah tak apa-apa. Berdosa semua orang mendengar, tak bisa mengkritiknya. Mau dikritik sudah dipesan, jangan kritik-kritik, dengar aja lah. Acara malam berinai, berkhatam kaji. Acara sebelum bersunat, berkhatam kaji. Itu tradisi orang Melayu. Siak Sri Indrapura, Bumi Lancang Kuning, dan suku-suku lain juga begitu. Maka kita lanjutkan tradisi ini. Orang sebelum menikah khatam Quran, sebelum bersunat khatam Quran. Acara apa ini? Supaya orang jangan buta huruf Al-Quran. Kalau bapaknya khatam Quran, maknya khatam Quran, tentu dia bisa mengajar anak-anaknya. Tidak perlu lagi belajar ke guru lain untuk tahap pertama. Setelah khatam dengan orang tua, barulah orang tua mengajarkan ke guru. Tajwid, makharijul huruf, itu semua untuk kebaikan. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Indonesia mengaku ikut Imam Syafi'i. Sikit-sikit saya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berapa kali khatam Quran bulan puasa? Sittuna marrah, 60 kali khatam. Siang 30, malam 30. Pas 60. Kita tak dapat 66 kali menjadi. Tak bisa 6, 3, tak bisa 3, 2, tak bisa 2, 1. 1 pun tak bisa. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar,
Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, pas 10 lembar, 1 juz. One day, 1 juz. Satu hari 1 juz. Dulu orang nenteng-nenteng Quran malu, takut riak. Sekarang sudah ada, tinggal beli Play Store, tulis situ Quran Android. Malam sholat tahajud boleh sholat sunat nengok mushaf. Mana dalilnya? Huzaifah maula Aisyah waktu dia sholat nengok, boleh. Mushaf terlalu besar, oke. Tapi HP-nya signalnya matikan. Jangan urusan sholat masuk. Ya sebentar, semayang. Yang penting baca. Nah geser. Ini orang di sholat main-main HP. Dah nengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Saya coba Pak Ustaz, bagaimana 1 rakaat 2 juz 4 lembar itu? Gimana rasanya? Payah diceritakan dengan kata-kata. Memang betul macam Nabi, bongkak kami. Wah, lu kan coba. Orang Islam sekarang banyak juga kakinya bengkak, bukan karena baca Quran, asam urat. Coba nanti bulan Ramadan, coba bagaimana rasanya. Tapi setelah dicoba cukup diri sendiri saja, jangan setelah dicoba langsung update status bengkak kaki malam ini. Itu riak, rusak. Menceritakan hadis di wall boleh, tapi menceritakan amal diri jangan. Nih, baca Quran. Saya Pak Ustaz tak sanggup lah baca Quran nih. Kenapa? Asal dibaca setengah halaman menetes air mata saya. Kenapa? Masuk maknanya ke dalam hati saking sedih. Bukan, bersatu titik iya titik. Jangan dipaksa pergi ke optik ganti kacamata. Ini Qurannya cantik, sampulnya perak, tapi tak tahu mana idgham, mana isfa, mana qalqalah, mana gunnah, mana bila gunnah. Kita belajar tajwid SD dulu, sekarang tak ingat lagi. Maka perbaiki ini, beli Quran. Nanti hari libur bawa anak beli Quran yang pakai tajwid. Min qablikum, nun mati berjumpa dengan qab. Ada pula qalqalah, berwarna-warni dia. Merah, kuning. Quran ada terjemahnya. Berapalah harga Quran itu Pak Ustaz? 200.000. Sementara harga sepatu 500.000. Gunanya untuk mengalas kaki dari tai ayam. Setahun sekali ganti. Sayangnya ke sepatu tadi bukan main. Begitu balik Jumat hilang. Sayang juga lah lagi. Quran tak pernah diganti. Quran akad nikah tahun 80. Disampul lah Quran tadi pakai kain sutra warna hijau. Setelah cantik, masukkan ke kotak kayu jati yang diukir dari Jepang. Habis itu dipaku 4 sudut sampai mati tak pernah dibuka. Aku terima nikah dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Ini datang dari mana nih tradisi nikah pakai Quran ini? Lama saya berpikir, siapa yang pertama kali nikah pakai Quran? Ustaz kemarin nikah tak pakai Quran? Dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Lalu yang nikah pakai Quran ini gimana ceritanya? Ceritanya Nabi sedang ceramah. Waktu itu HP tak ada bunyi. Nabi sedang ceramah. Nabi sedang ceramah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Pas Nabi ceramah tegak seorang perempuan, apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Kuberikan diriku untuk. Oh, gitulah perempuan zaman itu. Saya seumur-umur ceramah belum pernah perempuan tegak. Kuberikan diri belum.
kuberikan diriku untukmu, kata si perempuan itu. Nabi no comment, Nabi diam aja. Karena Nabi diam terlalu lama, tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak berminat untuk aku adalah. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin. Cari cincin walaupun dari besi untuk mahar. Cari. Tak ada ya Rasulullah. Cincin besi tak ada? Tak ada. Cari di rumah, mana tahu ada apa. Datang dia bawa. Ini izar, izar kain. Kain kamu berapa? Inilah satu-satunya, only one. Untuk jadi mahar ya. Nanti kalau dipakai istrimu, kau pakai apa? Dia diam. Suasana sepi, sunyi. Ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Surat kada, surat kada, surat kada. Tak pula hafal semua. Surat ini, surat ini, surat ini. Perempuan itu tegak, dia tegak. Langsung dinikahkan Nabi. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Tuh ceritanya. Coba tengok, mengajarkan Al-Quran, bukan dengan mahar. Tapi ini kita jadikan pelajaran untuk anak cucu kita di masa akan datang. Adapun bapak yang dulu sudah menikah dengan Quran itu sah. Jangan pulak balik dari sini nanti. Itu saya tak ingin bertengkar bapak ibu gara-gara rupanya bu nikah kita yang dulu itu tak betul. Maksud Allah nikahnya sah, karena yang sah diperjualbelikan, sah dijadikan sebagai mahar, sah. Cuman saya mau mengambil ada unsur nilai di dalamnya, mengajar. Nanti kalau Qurannya masih ada, dibuka. Baca bu, baca ibu. Bapak ngangguk-ngangguk. Bagus. Abang pandai ngaji? Tidak. Kenapa mengangguk? Ngangguk aja apa salahnya? Artinya mau dia duduk bersama aja kita. Duduk. Duduk, waktu luang, waktu kosong, TV matikanlah. Di luar Ramadan waktu kita sudah habis untuk TV ini. Berapa jam? Utaran 1 jam. Abad Kejayaan 1 jam. Yoda Akbar 1 jam. Ashoka 1 jam. Mahabharata 1 jam. Real Madrid vs Barcelona 1,5 jam. Tambah lagi box office 1 jam. Hafal juga Pak Ustaz. 7 jam habis. Bayangkan. Kemana mau dijemput? Belum lagi Twitter, BBM, WhatsApp, update status. Habis waktu. Padahal Allah Ta'ala bersumpah demi waktu. Wal asr. Ini waktu asar. Wal laili idha saja. Wal laili idha yasha. Wal nahari idha tajalla. Demi waktu siang. Demi waktu malam. Was subhi idha tanafas. Demi waktu subuh. Wal fajri, demi waktu fajar. Banyak sekali Allah bersumpah demi waktu. Artinya apa? Orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang, karena mereka materi, uang. Tapi Islam, waktu adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Bulan Ramadan TV hanya untuk berita saja. Adapun sinetron segala macam, aneh bin ajaib. Di situ Ramadan, disitulah acaranya. Setiap TV itu lucu-lucu, lawak-lawak, ketawa-ketawa, macam-macam. Yang katanya setan sudah diikat, rupanya lepas ke TV. Makanya kalau kita tak selektif ini, orang tua harus tegas. TV kita pakai untuk nonton berita saja, sama hiburan, acara-acara Islam, religi. Adapun yang lain, ibadah puasa rusak. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam Fatwa Mu'asirah, sinetron yang membuka aurat membangkitkan nafsu. Jadi Pak Ustadz, kalau saya tak bernafsu nggak apa-apa ya? Oh, mana pula tak bernafsu? Yang tak bernafsu nonton TV orang mati aja. Membawa acaranya pakai rok pendek, wajahnya pakai lipstick, mana tak bernafsu? Saya tak bernafsu nengok perempuan nih Pak Ustaz. Nengok laki-laki bernafsu. Itu sakit itu. LGBT.
Cepat-cepat berobat umat Nabi Lut alaihissalam. Oleh sebabnya maka kita jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang betul-betul kita anggap inilah Ramadan terakhir. Sampailah aku tak dapat juga, datang Jibril alaihissalam naik ke atas mimbar Nabi, tangganya 3, 1, 2, 3. Naik Nabi mimbar pertama, amin. Naik Nabi ke mimbar kedua, amin. Naik Nabi ke mimbar ketiga, amin. Kata sahabat, apa nih ya Rasulullah, amin, amin, amin. Siapa yang berdoa? Kenapa tiba-tiba kau katakan amin? Amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Kata Nabi, kalian tak bisa nengok, kalian tak bisa dengar, tapi aku bisa. Tadi datang Jibril berdoa 3. Apa kata Jibril ya Rasulullah? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dia tak dapat ampunan. Kasihannya Bapak Anu ya, kenapa? Seminggu lagi mau Ramadan meninggal. Nggak apa-apa meninggal sebelum Ramadan. Yang celaka itu masuk ke Ramadan, tidur dalam Ramadan, makan kolak 30 petang Ramadan, tapi tak dapat ampunan Allah. Itulah orang yang celaka. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tak dapat ampunan Allah. Apa kata Nabi? Amin. Yang kedua, kenapa kau katakan amin? Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celakalah orang yang ketika namamu disebut dia tak berselawat. Itulah kenapa Bilal sebelum azan dia ingin mengajak masyarakat berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksud dia, nanti ketika aku sebut nama dia, berselawatlah kalian. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasul. Itu makna dibacanya ayat itu, supaya orang ingat, bukan dia mau macam-macam. Karena siapa yang tak berselawat ketika namanya disebut, bu'dan, celaka. Kalau celaka, yang mengatakan celaka ini Jibril, yang mengaminkan amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita tak mengucap. Makanya kalau kita salaman sama Pak Haji, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita pun menjawab Allahumma shalli. Pak Ustaz, kenapa orang salaman itu berselawat? Dia mau ngajak selawat. Allahumma shalli. Lalu yang diajak itu pun jawab Allahumma shalli. Tak boleh. Mana ada larangan berselawat? Salat kalau tak ada selawat batal. Menurut mazhab Syafi'i, salat kalau tak ada selawat batal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kau katakan amin ketiga kali? Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma. Celakalah orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya, berjumpa emaknya, berjumpa ayahnya, salah satu atau keduanya, falam yudkhilahul jannah, tapi dia tak masuk surga gara-gara tak berbakti. Emaknya sampai umur 70, 80 hidup sama dia, tapi dia tak dapat tiket masuk surga karena emaknya dijadikannya pembantunya. Awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Emak kita itu tak pernah menolak permintaan kita karena dia sayang sama kita, sayang sama anak kita. Tapi jangan sampai kita jadikan dia menjadi pembantu sehingga kita diharamkan Allah Ta'ala mencium bau surga. Al-jannatu surga tahta aqdamil ummahat, di bawah tapak kaki ibu. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, surga kau dapatkan di sana. Ummuka, ibumu. Lalu kami Ustaz, abuka, bapak.
Saya mau nasihati anak saya, mau ngasih tahu bapakmu, bapakmu, bapakmu. Sampai sekarang belum dapat hadisnya. Ummuka, ummuka, ummuka. Habis itu ayah. Kenapa istri saya dapat 3? Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusukan. Saya kalau mau dapat 3, dah mau saya coba, tidak bisa. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Operasi kelamin bisa. Dorce bisa ganti kelamin, tapi untuk membuat rahim di dalam, itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita masuk ke bulan ini, siapkan mental dari sekarang. Pokoknya kalau habis Ramadan nanti, saya harus bertambah 3. Amal bertambah, iman bertambah, ilmu bertambah. Kenapa ilmu bertambah? Pengajian subuh, pengajian zuhur, pengajian tarawih, pengajian tahajud. Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman, itu pengajiannya sampai 7. Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian asar, pengajian menjelang buka puasa, pengajian dari isya ke tarawih, pengajian iktikaf. 7 pengajian. Artinya kalau orang serius ngaji 7 kali 3, 210 SKS. Kalah S2. Bayangkan itu. Program apa namanya? Madrasah Ramadan. Makanya saya nanti Pak Ustadz masuk Ramadan ini saya beli 1 buku besar. Semua saya catat. Pengajian zuhur, Ustadz ini, judulnya ini. Begitu ditengok, ini buku saya Pak Ustadz, saya tengok. Judul sama ustadznya ada, kok isinya tak ada? Itulah, habis saya nulis itu tidur pula. Jadilah judul ustadz, judul ustadz. Asal udah saya tulis judul sama ustadz, melayang aja ustadz. Tapi paling tidak sudah berusaha. Tahun depan saya gas. Ilmu bertambah, amal bertambah. Sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat tasbih, sholat sunat isra, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, zikir, tahtib, tahlil, tahmid, takbir. Amal bertambah, iman bertambah. Karena di saat puasa itu imannya sedang full. Kalau datang orang ngajak dia mau cerita aib orang lain, katanya si Anu, aku sedang full ini, tak boleh cerita aib orang lain. Nanti habis maghrib kita sambung. Wah, begitulah. Maka standar Ramadan ini berhasilnya 3. Iman bertambah, ilmu bertambah, amal bertambah. Saya hitung di akhir Pak Ustadz, yang bertambah 3. Apa itu? Kolesterol, berat badan, diabetes mellitus. Gagal. Maka ingat standar yang 3 ini. Mengukur keberhasilan Ramadan supaya jangan sampai dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masalah khilafiyah jangan berkelahi. Yang tak paham tanya ke Dr. Mawardi Muhammad Saleh, tanya ke Dr. Mustafa Umar, tanya ke Ustadz Sayyidul Amin, tanya ke Ustadz Masriyadi Hasan, Ustadz Hasbullah, Ustadz kita, Ustadz MDI 1000 orang, Ustadz Ikmi 600, 1600, belum lagi Ittihadul Muballighin, Ustadz Ikadi, belum lagi banyak sekali. Pokoknya Pekanbaru ini jadikan sebagai betul-betul Ramadan berkualitas. Jangan sampai kita ayam mati di lumbung padi. Lumbung padi ini tempat ilmu pengetahuan pengajian di mana-mana, tapi ayam mati di lumbung padi. Kenapa? Tak bisa memanfaatkan majelis-majelis ilmu, majelis ibadah. Dari sekarang mulai budget Bapak Ibu minta, Pak, untuk bulan ini tolong tambah APBD ini. Ini kan makan siang kita tak ada, kenapa bertambah? Kita mau buka pesta besar-besaran, tak boleh. Pengajian terakhir kemarin kata Ustadz tak boleh mubazir. Bukan untuk makan kita, untuk kita bagi sedekah kepada anak yatim, tetangga, fakir miskin. Idza tabbahta, kalau kau mau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Tuh dagingnya sedikit, kuahnya banyak, bagi anak yatim.
Tapi jangan gara-gara hadis ini ibu tuh asal ngasih kuah. Tahun lalu ibu tuh ngasih daging Pak Ustaz. Sejak Ustaz ceramah di Masjid Nurul Islam, kuah aja semua. Ustaz undang Ustaz Somad tuh lagi. Ustaz apa tuh? Ustaz kuah. Maksudnya sedikit pun berbagilah. Andai kau susah, cuman bisa beli daging sepotong, kuahnya pun kau bagi. Tapi kalau kau sanggup berbagilah. Orang Mesir kalau cerita sedekah nih, ikan gurami itu satu piring satu orang. Meja panjang. Saya rindu betul ingin kalau adalah duit puasa balik lagi ke Mesir, menikmati masa lalu. 4 kali Ramadan saya puasa, tak pernah masak buka puasa. Oh, panjang. Asal jam 6 sore jalanlah kami sama kawan-kawan. Let's go. Mana duduk situ. Wah, udah nampak muka-muka susah orang PC. Krisis moneter. Zaman kami 98-99 krisis moneter, $1 2.000. Mau minta duit. Anak Malaysia beasiswa dari kerajaan 6.000, dari zakat 6.000. 6.000 ringgit kali 3.000, 18 juta kali 2, 36 juta. Kemana-mana naik taksi. Orang Indonesia susah melarat. Naik bis tinggi pula, awak pendek, tersangkut kaki. Makanlah 200. Tapi makan mewah, gurami itu 1 ekor, tak ada potong, tak ada. Hari kedua daging, tobal-tobal. Bukan macam tempat kita, diirislah halus. Tipis. Saya pun bingung, cemana orangnya bisa tipis macam ini. Pedasnya minta ampun. Makan sekali mencret 2 hari. Ya. Hari ketiga ayam. Ayam di Mesir itu cuma 2 kali potong aja. 1, 2, 1, 2, seperempat. Datang tinggal pilih, mau paha atau dada. Ah, saya mau yang sayap. 1, 2. Bukan tuh kita enggak. Mau campur di situ leher, di situ ceker, di situ apa namanya, cincang. Auto reverse. Nah, tuh mau disuap kita pun ragu. Lain bentuk. Ayam apa kata? Dimutilasi. Jadilah mau bersedekah, jadilah. Sedekahlah. Sedekah jam berapa? Jam 6 sore. Masukkan ke rantang, antar. Jam 6. Ini banyak orang Pekanbaru sedekah jam 10. Pergi antar ke masjid daripada basi. Ada tuh adik-adik mahasiswa tuh, pergi antar sana. Itu anak yatim tuh. Disuap anak yatim. Masak makan aja lah. Payah kita makan enak makan. Dimakannya jam 6, besok pagi sakit 2 jam mati. Masuk koran FX, 3 anak yatim meninggal dunia gara-gara kolak basi. Surga tak dapat, neraka jahanam menanti. Maka sedekah ini bagus, tapi berpikirlah baik-baik. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau enak dia di tenggorokan kita pas menjelang azan maghrib, maka enak juga di tenggorokan dia. Jadikan bulan puasa ini bulan menahan nafsu, bulan memperturutkan sedekah, bulan berbagi kepada orang banyak, bulan membaca Quran, bulan banyak berzikir. Saya Pak Ustadz, sholat tegak lama-lama tak tahan. Asalkan imam tu baca ayat yang panjang, menggeletarlah lutut saya. Ar-Rahman, kata imam. Baca Quran lama-lama tak tahan, tegak tak tahan. Apalah bisa amal untuk saya Pak Ustadz? Zikir. Zikir tak perlu tegak, duduk, berbaring, boleh. Mata tak perlu terbuka, tutup mata. Balik dari sini, cabutlah tasbih-tasbih yang bergelantungan di kaca spion itu. Sudah lama betul mobil itu berzikir. Banyak, nanti di akhirat banyak betul mobil masuk surga. Toyota Altis masuk surga, Fortuner masuk surga, Pajero Sport masuk surga, banyak mobil masuk surga.
cabutlah mobil, mohon maaf ya untuk bulan ini gantian kita. Aku berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Katanya anak saya itu tadi kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Halo, ibu ini betul ya? Katanya ibu udah dapat cerita isu saya. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan diceramahi, orang tak mau diceramahi. Kata Ustaz Abdul Somad, jangan kita, oh dia marah, apa diceramah baru ngaji 2 hari, langsung praktek. Subhanallah, subhanallah. Tak puas hati datang dia ke rumah kita. Kamu nih saya subhanallah, kamu zikir-zikir terus. Allah la ilaha illallah. Insya Allah pulang dia ke rumah. Jadikan bulan ini betul-betul bulan berzikir, banyak berselawat, banyak bertahmid. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada tinggal mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Afdhalul zikri, afdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi makharijul hurufnya mesti tepat. La ilaha illallah, la ilaha. Ini bahasa orang berzikir ini sampai tak kedengar lagi, saking ingin cepat. Sekali potik 5. Nah, itu kalau berzikir tak tepat makharijul hurufnya, sama macam sop yang jarang. La ilaha illallah, rapat dia. La ilaha illallah. Tapi ketika tak tepat, la ilaha illallah, masuk setan. Makanya orang berzikir bisa masuk setan. Kok berzikir bisa masuk setan? Karena tak tepat makhluk. Bisa kerasukan dia. Loh, kenapa setan bisa masuk? Karena tidak mengikut sunnah. La ilaha illallah, afdalul zikri, afdal zikir. La ilaha, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu insyaallah, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah. Itulah kaji kita malam ini. Ceramah saya cukup panjang malam ini sampai jam 4 kurang 15. Mudah-mudahan ada manfaat. Itulah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, banyak cakap menyinggung perasaan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.